Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Infotech Infra bersama saya Muklis. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan seri tutorial HTML dasar. Kita masuk ke pembahasan tentang POM ya. Oke, sebelumnya jangan lupa eh, subscribe, like, and share jika tutorial video ini bermanfaat untuk menambah wawasan Anda tentang bahasa pemrograman web. Ya, jadi sekaligus subscribe, like dan share untuk menambah semangat agar channel Infotech Infra senantiasa memproses konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih ya. POM itu digunakan atau diawali dengan tag POM dan diakhiri dengan tag garing POM. Ini wajib ya untuk di coding pembuatan POM di HTML ya. POM ini adalah tampilan pada halaman web yang digunakan untuk menginputkan data atau memasukkan data ya. Dan tag POM ini memiliki beberapa atribut utama, yaitu action ini untuk menentukan nama file yang akan memproses data yang dikirim. Jadi actionnya nanti ke file mana. Jadi nanti ini akan dibahas secara detail ketika kita masuk seri tutorial PHP ya, PHP untuk pemula atau PHP dasar. Atribut berikutnya adalah metode. Metode ini untuk mengatur metode pengiriman data ya, dan bisa diisi dengan dua pilihan metode, yaitu get dan post ya. Kemudian ada juga name. Jadi nanti kita juga menentukan name itu untuk mengatur nama formnya apa ya. Tapi nanti akan dibahas juga di PHP ya. Apa beda antara metode get dan post ya. Jadi kalau untuk metode get itu proses pengiriman data biasanya dalam ukuran yang kecil, dan nanti data itu akan ditampilkan pada address bar. Jadi address bar itu di sini nanti datanya. Jadi akan tampil data yang akan kita kirimkan di address bar atau di URL-nya. Itu kalau kita pakai metode get ya. Tapi kalau kita pakai metode post, maka ini digunakan untuk proses pengiriman data dalam ukuran besar. Ya, makanya input itu kan bisa berupa teks, bisa berupa atau string, bisa berupa angka, atau juga bisa berupa string dalam ukuran besar, misalnya dalam bentuk gambar gitu ya, atau video, kira-kira begitu ya. Maka biasanya dipakai adalah post. Kemudian data tidak akan ditampilkan pada address bar ya. Jadi datanya ketika kita kirim tadi tidak akan ditampilkan di sini. Mungkin karena ukurannya yang cukup besar itu dia tidak mungkin ditampilkan di dalam address bar. Nah, di satu sisi itu sebagai pengamannya agar user tidak mengetahui data apa yang dikirim dan kemana dia dikirim, gitu ya. Nah, di dalam tag POM ada beberapa tag yang digunakan sebagai alat input datanya, ya. Jadi sub tag lah dari POM, kira-kira begitu. Di antaranya adalah label. Label ini biasa kita pakai untuk menentukan eh, alat inputan apa, atau keterangan lah. Ya, tag ini biasa ditulis dengan tag ditulis sebelum tag input ya. Jadi nanti label baru input. Jadi identitasnya apalah, menunjukkan bahwa label itu menunjukkan data apa yang akan diinput ya. Atribut yang biasa dipakai di tag label itu adalah for. Ini biasa kalau kita sudah masuk ke pemrograman PHP. Tapi kalau hanya bikin form biasa, ini tidak apa-apa kita hilangkan juga tidak apa-apa ya. Kemudian tag yang kedua, bagian dari tag form adalah tag input. Ini untuk menentukan inputannya berupa apa. Inputannya itu berupa apa ya. Apakah dia berupa diketik teks manual atau sifatnya pilihan dan seterusnya, maka dia input ya. Itu ditentukan nanti dari tipenya apa. Jadi input itu nanti diiringi dengan kata tipe. Apakah tipenya teks, apakah tipenya password, apakah tipenya email dan seterusnya ya. Nah, tag input itu memiliki beberapa atribut, diantaranya adalah name, untuk memberi nama data yang akan dikirim. Ini nanti name itu data yang kita masukkan di dalam name itu akan menjadi nama variabel. Biasanya ini kalau di PHP sudah
dia sama dengan nama field yang kita buat di database ya. Kemudian value ini untuk memberi nilai atau isi data yang dikirim. Size itu untuk mengatur lebar kotak inputannya seperti apa. Placeholder itu biasanya ada apa namanya, mengatur tulisan yang tampil ketika nilainya kosong. Jadi nanti akan berisi dia sebagai petunjuk awal lah. Disable itu untuk memprotek agar inputan tidak bisa diisi. Jadi ya, tipe untuk menentukan tipe inputan, dan ID adalah memberikan identitas dari alat inputannya. Ada beberapa macam tipe inputan yang bisa diberikan, diantaranya adalah teks, saya katakan tadi. Jadi teks ini masukkan teks biasa, hidden, inputannya disembunyikan, password kalau misalnya biasa kita untuk form login ini ya, maka passwordnya tidak ditampilkan. Nah, tipenya dipilihnya password. Radio itu adalah berupa inputan berupa lingkaran yang bisa dipilih salah satu, misalnya jenis kelamin gitu, itu biasanya dipakai radio ya, karena dia milihnya salah satu. Ada orang jenis kelaminnya lebih dari satu ya. Kemudian checkbox ini adalah inputan berupa contreng ya, contreng atau kotak pilihan yang dapat centang ya. Submit adalah inputan berupa tombol ya, nanti biasanya dipakai tombol button ini ya. Itu juga reset, ini juga bagian dari button. Jadi button itu ada tipenya, ada dua, ada submit dan ada reset ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah button, ini inputan berupa fungsi lain, biasanya untuk mengeksekusi ya. Nah, khusus untuk radio dia memiliki atribut selected dan checked itu atributnya, dan checkbox atributnya adalah checked. Jadi nanti radio misalnya kita jenis kelamin, maka selectednya itu yang kita pilih nanti apa di antara beberapa radio itu. Checkbox juga sama, mana yang kita cek yang kita centang itu apa saja, maka dia atributnya adalah checked ya. Nah, pada HTML5 ada beberapa tipe inputan, tetapi tidak, browser terbaru sudah, yang terbaru sekarang sudah kompatibel ya sebenarnya. Misalnya color, time, numbering, date, email, dan URL. Ini nanti ada ketika kita bahas tentang URL ya. Kita kelewatan kayaknya. Nanti kita bahas lagi tentang URL ya. Oke, kita akan coba langsung latihan. Itu kira-kira teori dasarnya yang harus kalian pahami, istilah-istilah yang harus dipahami di dalam pembuatan POM ya. Nah, kita coba buat POM sederhana seperti ini dulu ya. Kita buat POM sederhana. Nah, kita langsung masuk ke mana ini? Ke ya Visual Studio Code. Kita buat file baru dengan 12 ya. 12 kita tulis namanya pom.html. Oke, kita mulai dengan HTML. Di HTML5 di tab saja ya. Kita masuk ke POM ya. Oke, POM. Ya, di sini kita boleh buatkan judul, misalkan kita buat judul misalnya H3 formulir mahasiswa misalnya. Oke, gitu. Nah, di sini baru kita buat POM ya. Itu POM. Actionnya boleh kosong, nanti juga ya, ada metode sebenarnya di sini, ada metode yang bisa kita gunakan, tapi boleh dikosongkan untuk sementara dulu ya. Karena nanti akan kita bahas detail di apa namanya? Di PHP. Kalau action ini kita kosongkan, maka dia aksinya akan dilakukan oleh POM itu sendiri. Ini kita enter. Oke. Kemudian kita mulai dari yang pertama, kita buat label ya. Tab label. Nah, for-nya boleh kita kosongkan. Kemudian kita tulis di sini misalnya nama lengkap. Kemudian input tipenya kita buat ya input ya. Input tipe teks. Oke. Kemudian ada size-nya ya. Input tipe teks. Size-nya misalnya 30. Kemudian kita buat placeholder. Nah, placeholder misalnya masukkan nama lengkap. Nama Anda, nama lengkap. Itu ya, itu kira-kira begitu. Ya,
Kemudian coba kita buat yang kedua label lagi. Kita tambahkan itu jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu input tipenya input radio ya. Oh maaf, salah nih kayak saya. Oke, kita hapus dulu. Kita buat select ya. Select name ID. Kemudian di sini ID-nya kosong aja enggak apa-apa karena kita kan belum ke sana. Name juga kosong enggak apa-apa ya. Kita buat select gini aja enggak apa-apa ya. Select ya. Kemudian radio, enggak ada radio ya. Option, saya lupa, maaf. Option apa nih pilihnya? Optionnya misalkan bisa option 1 misalkan gitu ya. Option 1 itu laki-laki. Kemudian kita buat option lagi 2 itu perempuan. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat sebuah tombol button. Oke, button ya. Button input tipe itu apa ya? Submit ya, submit. Submit, kemudian value-nya simpan. Kemudian kita buat satu lagi, input tipenya reset, value-nya hapus ya. Coba ya, ini dulu ya, ini sudah kita buat sebuah form sederhana. Jadi ada label untuk nama lengkap, label kedua untuk jenis kelamin. Nanti yang ketiga itu kita buat 2 buah tombol untuk hapus dan simpan ya. Coba kita shift dulu, kita lihat apakah bisa jalan. Kita tarik aja langsung ya. Blocked. Input tipe. Ya, kita coba jalankan lagi ya. Coba kita tarik. Iya, oh ini sudah ada nih, sudah jalan. Itu bisa lah kayaknya. Oh, kita salah pilih ya. Ini kita pilihnya malah yang select ya. Mestinya kita pilih radio, betul. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti bisa kita ganti. Ini simpan, kemudian ini hapus ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan ada yang kembali kosong ya. Nah, itu kosong. Itu berarti dia di reset. Oke, kita perbaiki. Jadi untuk jenis kelamin dia tidak pakai select ya. Nanti kita akan tambahkan di bagian bawah. Ya, di sini kita bisa tambahkan misalkan email ya. Misalnya kita buat label lagi. Tidak usah kita buat. Kita hapus saja ya. Sini kita buat sebuah input lagi ya. Input tipenya radio gitu ya. Radio value-nya boleh kita masukkan. Value itu nanti bisa dipakai untuk, jadi yang disimpan di sana ada, dan disimpan di database adalah huruf L begitu ya. Boleh kita tambahkan value-nya, enggak apa-apa. Ini kita tulis laki-laki ya. Laki-laki. Kemudian kita enter. Begitu ya. Kemudian yang kedua kita buat input tipe juga radio ya. Radio. Kemudian value-nya
buat P, kita buat sini perempuan ya. Jadi seperti itu. Coba kita save, kita refresh lagi hasilnya seperti apa. Ya, jadi ini ada pilihan tuh. Kenapa ini beda ya? Laki-laki, perempuan, laki-laki. Oh, Radion. Radion. Oke, save. Ya, jadi kalau salah nanti dia akan, misalnya tadi tulisnya radio ya, Radion ya, maka dia otomatis jadi teks dia balik ke defaultnya. Balik ke defaultnya adalah input tipe sama dengan teks ya. Nah, di sini kita kalau radio kita perbaiki nanti hasilnya dia seperti ini. Jadi ini itu ada ya. Nah, ini nanti ada pilihan sih sebenarnya bisa kita buat karena kita belum masuk ke checkernya ya. Checkernya. Kira-kira begitu ya. Kemudian ini tumpuk ke atas ya, kita perbaiki. Di sini kita kasih BR ya. BR itu enter artinya, di sini juga BR. Oke, maaf, BR ya. Ya, BR. Nanti juga di sini boleh kita tambahkan BR, tapi tidak perlu. BR kita save. Ya, seperti itu tuh. Jadi nama lengkap, jenis kelamin, nanti kita bisa tambahkan bahkan status, misalkan status pernikahan. Coba kita tambahkan nama lengkap, jenis kelamin. Nanti di sini kita tambahkan lagi misalkan status misalnya ya. Kita tambahkan di sini label lagi, sebuah label yang kosong kan. Di sini kita tulis status status sajalah, status perkawinan boleh, perkawinan. Kemudian di sini kita enter, kita kasih inputnya, tipenya teks, kemudian size-nya boleh, enggak, oh enggak. Di sini select kita ya, select jadi checked, cek. Nah, lupa lagi saya. Coba kita cek dulu ya. Apa tuh? Oh, checkbox. Maaf, saya lupa. Kita buat input tipe juga sama, tapi tipenya checkbox. Checkbox ya. Checkbox. Sini kita kasih apa misalkan menikah. Value-nya iya, kira-kira begitu ya. Coba kita save, kita jalankan. Ya, itu. Ya, menikah, tidak menikah. Jadi kalau dia menikah, dia tinggal contreng aja. Tuh kan. Sini jangan lupa kita kasih BR ya. BR. BR. Oke, jadi nama jenis kelamin, nama lengkap, status perkawinan dan seterusnya ya. Oke, di sini juga kita bisa tambahkan, misalnya kita tambahkan nanti apa ya, email misalkan, label. Nanti kita buat untuk email di input tipenya teks, kemudian size-nya apa misalkan 30, kemudian kita kasih placeholder-nya ya, placeholder, masukkan email atau boleh kita buat contoh email gini, tidak apa-apa. Misalkan kita buat contoh @gmail.com, bisa begitu. Nah, kemudian kita juga masukkan misalnya label berikutnya, label password, kemudian input tipenya kita tambah password, nah, gitu ya, password.
size, atau kalau udah dikasih size dia defaultnya ada ya, tidak apa-apa kita kasih size saja 20. Kemudian placeholdernya password, masukkan password. Oke, gitu ya. Jangan lupa sini kita kasih BR, sini juga kita kasih BR. Oke ya, kita sip, coba kita jalankan lagi. Oke, sudah ada email, password ya, email, password. Oke, itu email, password. Nah, itu kalau password beda kan hasilnya tuh, dia akan ditampilkan gitu. Dihapus, kita tuliskan di sini. Iya, password gitu ya. Kemudian bisa kita tambahkan lagi apa lagi nih yang belum ya? Coba di materi ini tadi apa? Yang belum kita masukkan. Oh, agama ya. Nanti agama sama teks area ya. Kita masukkan misalkan di bagian sini label, nanti di sini agama, kita buat di bawahnya apa ya tadi, selected ya, select ya, select. Nanti di sini udah apa-apa nih, kasih aja agama misalnya itu. Oke, nanti di sini ada option 1 misalkan Islam, copy aja tidak apa-apa, atau buat aja enter ya, enter. Option 2 Katolik misalnya, Katolik. Option 3 Protestan. Option 4 apalagi, option 4 Hindu ya, Hindu. Kemudian option 5 Buddha. Oke, ini misalkan kita masukkan 5 agama ya. Sini kita kasih juga jangan lupa BR. Kita save. Dari press. Oh, itu bisa tuh. Iya ya. Tuh bisa ya pilihannya. Kalau kita pilih salah satu, kita hapus, maka dia kembali lagi ke yang pilihan pertama tadi. Nah, kemudian kita tambahkan lagi yang terakhir, biasanya apa? Label yang terakhir itu adalah alamat ya. Alamat. Nah, di alamat kita gunakan input tipenya beda. Namanya teks area ya. Teks area. Kemudian kita buat row-nya. Rows-nya berapa? Barisnya kita buat 5. Kemudian call-nya kita buat berapa ya? Kita buat 5 juga. Tipe teks area ya, kita sip coba. Oke, kita jalankan. Iya, alamat. Oke, ini salah nih kayaknya. Alamat ya, nanti di sini. Oh, 5. Salah saya ini. Calls-nya jangan 5. Calls-nya 5. Aduh, saya lupa nih. Kalau teks area calls 60 rows. Oh iya ya, ini. Enggak begini ya. Ini HTML3 ya. Saya biasa kalau HTML5 sudah tidak perlukan input tipe. Jadi dia tidak perlu ini lagi. Dia langsung saja tulisnya teks area gitu. Nah, itu langsung muncul. Teks area, ID-nya berapa? Ini boleh kita buat misalnya alamat. Nah, ini sini kita calls-nya 30, boleh kita buat 50 ya. Rows-nya 10, banyak kan enggak? Tapi enggak apa-apa, kita tes dulu ya. Ini kita kasih BR. Save. Kita refresh. Oh, gitu tuh.
Jadi banyak sekali. Oke, ini bisa kita masukkan ya. Kita save, kita hapus bisa ya. Ini kebanyakan kayaknya. Oh, banyak nih. Wajar lah. Kita buat 50 mestinya dong. Oke, sebegitu ya. Alamat, jadi sudah nama lengkap. Ini pakai input tipe teks. Jenis kelamin kita pakai radio ya. Pakai radio. Status perkawinan kita pakai checkbox ini ya. Pakai checkbox. Email, kemudian ini password, tipenya password. Nanti agama kita sudah pakai apa tadi, select ya, select option. Nanti alamat ini kita sudah pakai text area ya, itu ya teman-temannya. Nanti simpan tidak berfungsi. Oh itu kan gini ya dia. Nah, dia akan tampil di sini. Ini berarti dia otomatis defaultnya pakai get ya, defaultnya pakai get. Kalau method dia tidak akan tampil di sini dia. Karena kalau dia apa yang kita inputkan dia akan tampil di sini, kemudian akan ditangkap. Itu kalau kita pakai method get. Tapi kalau pakai method post tidak begini. Karena kita tidak tulis tadi di metodenya, maka dia menggunakan default method default yaitu get ya. Itu kira-kira teman-teman ya. Jadi ini cara pembuatan form. Ingat selalu dimulai dari form, nanti ditutup pakai form. Nah ini jenis labelnya, jadi input tipenya, itu macam-macam nih. Ada yang teks, ada yang radio, ada yang input tipenya checkbox, ada yang tipenya password nih ya, ada tipenya password, ada yang input tipenya pakai select option ini, ada yang pakai lagi, ada yang text area. Jadi nanti tinggal dimodifikasi aja, tinggal dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita, termasuk juga nanti posisinya, pengaturan warna dan lain sebagainya. Ini formulir mahasiswa, kira-kira begitu ya. Nah, nanti kok tidak rapi Pak? Nah, tidak rapi. Ini ada yang masuk, ada yang keluar nih, terus tidak ke tengah, tidak enak tuh, tidak warna. Nah, itu tugas kalian nanti. Tugas teman-teman untuk menggabungkan dari materi HTML sebelumnya sampai dengan form. Nanti coba buat form yang lebih rapi ya. Sampai sini dulu kita materi kita di HTML, sudah sampai form ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.